sebuah pitutur luhur Jawa tentang asal mula dan tujuan hidup manusia, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dalam diam, alam memberi tanda. Dalam laku, hidup mengajarkan makna. Mari sejenak menepi, menundukkan rasa untuk memahami perjalanan jiwa menuju kesempurnaan sejati. Inilah sangkan paraning dumadi. Ketika malam semakin larut, ketika cahaya mulai redup dan suara dunia perlahan menjauh, manusia seringkali berada pada titik yang sunyi. Sunyi dari keramaian, sunyi dari tuntutan, dan sunyi dari hiruk-pikuk kehidupan. Di saat seperti inilah, batin manusia sebenarnya mulai bicara. Namun, tidak semua orang mau mendengarkan. Banyak yang memilih kembali larut dalam kesibukan, hiburan, atau kegaduhan yang justru menjauhkan dirinya dari hakikat hidup. Padahal, dalam kearifan Jawa, ada pitutur luhur yang sejak ratusan tahun lalu diwariskan, agar manusia tidak kehilangan arah. Sebuah pitutur yang tidak hanya mengajarkan cara hidup, tetapi juga mengajarkan cara manusia menjadi seutuhnya. Pitutur ini bernama Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi bukan sekedar istilah filsafat. Ia adalah pengingat agar manusia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, dari mana aku berasal, untuk apa aku hidup, dan kemana aku akan kembali. Dalam ajaran Jawa, sangkan berarti asal-usul. Manusia yang diyakini berasal dari kehendak Sang Pencipta. Tubuh ini tersusun dari unsur alam. Tanah yang membentuk raga, air yang mengalir kehidupan, api yang memberikan energi, dan angin yang menjadi nafas. Namun, yang membuat manusia hidup bukanlah raga semata. Yang menghidupkan raga adalah ruh, dan ruh adalah titipan. Orang Jawa mengingatkan melalui pitutur, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kelak kita akan kembali tanpa membawa apa-apa pula. Kesadaran akan sangkan membuat manusia menjadi rendah hati dan tidak mudah gumedhe. Ia paham bahwa kecerdasan, kekuatan, kecantikan, bahkan umur panjang semuanya bukan milik mutlak. Semua hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Jika sangkan adalah asal, maka paran adalah tujuan. Dalam pandangan Jawa, tujuan akhir manusia adalah kembali kepada asalnya, kembali kepada Sang Pencipta. Namun, kembali bukan sekedar soal kematian. Kembali juga berarti menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai luhur, kejujuran, kesederhanaan, welas asih, dan pengendalian diri. Pitutur Jawa berkata, "Sopo sing bisa ngalahake hawa nepsu, luwih luhur tinimbang sopo sing menang perang." Artinya, perjuangan terbesar manusia bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Melawan keserakahan, melawan amarah, melawan rasa iri, dan melawan kesombongan. Perjalanan menuju paran adalah perjalanan batin yang panjang, sunyi, dan penuh ujian. Hidup sering diibaratkan seperti pagelaran wayang. Manusia adalah tokoh di dalamnya, dan Gusti adalah dalang yang maha mengetahui.
Ada kalanya kita berada di puncak, ada kalanya kita jatuh ke dasar. Ada masa penuh tawa, ada masa penuh air mata. Namun, semua lakon memiliki makna. Setiap manusia mengalami kesedihan. Kearifan Jawa menenangkan. Susah lan seneng iku mung mampir. Kesedihan tidak abadi. Kebahagiaan pun tidak kekal. Yang kekal hanyalah perjalanan batin manusia dalam memahami makna hidupnya. Eling berarti ingat, waspada berarti sadar dan berhati-hati. Ingat bahwa hidup ini sementara. Sadar bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Orang yang eling tidak mudah lupa diri. Orang yang waspada tidak hidup sembarangan. Ketika manusia melupakan sangkan paraning dumadi, ia mudah dikuasai hawa nafsu. Hidupnya dikejar ambisi tanpa arah. Keinginannya tidak pernah selesai, dan hatinya tidak pernah benar-benar terang. Namun, ketika eling dan waspada hadir, hati menjadi bening. Keheningan inilah pintu kebijaksanaan. Pitutur Jawa mengajarkan sikap nerimo bukan berarti pasrah tanpa usaha. Nerima adalah menerima hasil kehidupan dengan lapang dada setelah ikhtiar terbaik dilakukan. Orang yang nerima tidak mudah mengeluh, tidak iri terhadap rezeki orang lain, dan tidak memusuhi kenyataan. Dari nerima lahir rasa syukur, dari syukur lahir ketentraman, dan dari ketentraman manusia semakin dekat dengan tujuan sejatinya. Pitutur Jawa mengingatkan urip iku kudu migunani tumrap liyan. Hidup yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri akan terasa kosong. Sebaliknya, hidup yang diisi dengan welas asih, empati, dan kepedulian akan terasa penuh makna. Sangkan paraning dumadi bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dijalani. Dalam sikap, dalam ucapan, dan dalam perbuatan sehari-hari. Pada akhirnya, sangkan paraning dumadi adalah cermin. Cermin agar manusia berani bercermin pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah berusaha? Apakah aku sudah hidup selaras dengan asal tujuanku? Ataukah aku hanya sibuk mengejar hal-hal yang sementara? Selama napas masih berhembus, perjalanan ini masih bisa diperbaiki. Membersihkan hati, meluruskan niat, dan memperbaiki laku hidup. Karena kelak perjalanan ini selesai, manusia tidak akan membawa harta, tidak membawa jabatan, dan tidak membawa nama besar. Yang dibawa hanyalah jejak perbuatan, laku hidup, dan kejernihan hati. Sangkan paraning dumadi bukan sekedar konsep filsafat, melainkan petunjuk arah hidup. Ia mengajarkan bahwa segala yang ada memiliki asal. Menjalani proses menjadi dan bergerak menuju tujuan akhir. Manusia dengan segala kesadaran dan kegelisahannya berada di tengah-tengah perjalanan itu. Kesadaran akan sangkan menuntun manusia yang mengenali asal-usulnya. Kita tidak pernah hadir oleh kehendak sendiri, melainkan oleh daya hidup yang lebih agung. Tubuh, napas, pikiran, dan waktu adalah titipan. Dari kesadaran ini lahir sikap andap asor, kerendahan hati yang bukan melemahkan,
tetapi justru meneguhkan posisi manusia sebagai bagian dari semesta, bukan penguasanya. Dengan memahami, manusia belajar untuk tidak jumawa, tidak merasa paling benar, dan tidak memutus diri dari sesama makhluk. Sementara itu, Paran mengingatkan bahwa hidup memiliki arah, ada kepulangan, ada titik hening, tempat segala laku dipertanggungjawabkan. Kesadaran akan tujuan akhir ini membuat hidup tidak dijalani dengan sembrono. Setiap pilihan, ucapan, dan tindakan menjadi bermakna karena mengandung konsekuensi batin. Hidup bukan sekedar mengejar kesenangan sesaat, melainkan usaha panjang untuk menata diri agar selaras dengan kebenaran sejati. Di antara Sangkan dan Paran, itulah manusia dumadi, yang artinya menjadi. Proses menjadi ini syarat ujian, keinginan, ambisi, rasa takut, cinta, kehilangan, dan harapan. Dalam pandangan Sangkan Paraning Dumadi, semua pengalaman hidup bukan kebetulan, melainkan sarana pembelajaran. Suka tidak untuk ditinggikan berlebihan, duka tidak untuk disesali tanpa henti. Keduanya adalah guru yang membentuk kedewasaan batin. Ajaran ini juga menekankan laku hidup eling dan waspada. Eling berarti ingat pada asal dan tujuan, ingat bahwa hidup berada dalam genggaman yang maha ada. Waspada berarti sadar dalam bertindak, tidak dikuasai nafsu, amarah, atau keserakahan. Dan eling dan waspada, manusia belajar menata rasa, menghaluskan budi, dan menjaga harmoni dalam lingkungan serta sesama. Dalam kehidupan yang modern yang serba cepat, Sangkan Paraning Dumadi menjadi semacam jangkar batin ketika manusia terjebak dalam pencapaian materi, status sosial, dan pengakuan. Ajaran ini mengikatkan bahwa semua itu bersifat sementara. Yang abadi bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menjalani hidup. Seberapa jujur niat kita, seberapa tulus perbuatan kita, dan seberapa bersih hati kita dari dengki dan keangkuhan. Pada akhirnya, refleksi tentang Sangkan Paraning Dumadi mengantar manusia pada kesederhanaan yang mendalam. Hidup dipahami sebagai perjalanan pulang, bukan dengan tangan penuh genggaman, melainkan dengan batin yang ringan. Ketika rasa, cipta, dan karsa selaras, manusia dapat menjalani perannya di dunia ini dengan tenang, tanpa kehilangan arah. Ia hidup sepenuh hati, namun siap melepas, berusaha sungguh-sungguh, namun tetap pasrah. Disitulah makna terdalam Sangkan Paraning Dumadi, mengenal asal, menyadari perjalanan, dan mempersiapkan perjalanan dengan kesadaran yang utuh.